Selamat datang di channel FunMax dan bertemu kembali dengan saya Ivan. Kali ini saya akan mengajarkan tentang memasukkan objek dua dimensi dan dari dua dimensi bisa diubah menjadi tiga dimensi. Oke. Yang pertama, masuk ke tabel create, kemudian pilih geometry dan lalu milihlah shapes. Nah, shapes yang bentuk dua dimensi ya. Kemudian masuk ke tampilan perspektif. Lalu di sini bisa dilihat perspektif sama ortografik. Nah, ortografik ini tampilan yang berbeda dengan perspektif tentunya. Perspektif itu titik terjauh akan kecil, sedangkan titik terdekat dia akan membesar. Kalau ortografik semuanya sama. Kemudian realistic plus edge phrases. Kalau bisa sih jangan realistik ya, cukup shade saja. Kenapa? Karena kalau menurut saya realistik itu bayangannya ganggu. Beberapa VGA komputer itu mereka kalau menampilkan bayangan itu titik-titik, biasanya kayak noise gitu, jadi malah ganggu. Oke, langsung saja. Pertama masuk tadi ya, masuk ke shapes, kemudian spline, masukkan line seperti biasa, line garis lurus. Nah, kemudian ditahan, lalu dia akan melengkung, kemudian klik lagi, kemudian dia akan garis lurus seperti itu. Oke, setelah selesai klik kanan. Nah, lalu aktifkan select and move, masuk ke modify. Nah, di sini dari klik modify list, line kelihatan, vertex, segmen sama spline. Spline itu semua, vertex itu ini satu garis. Maksud saya segmen ini satu garis, kemudian vertex itu antar titik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada fitur attach, ada macam-macam, ada connect ya, ini connect, nyambung seperti itu. Nyambungnya di sini di bagian tab modify. Oke, seperti itu. Lalu saya akan mencoba untuk menimbulkan garis, objek garis ini ya. Saya ubah tampilannya, klik box yang di sini. Nah, dia akan terlihat ini dari atas, top ya, kelihatan top. Kemudian masuk ke modifier list, coba tulis. Setelah kalian klik modifier list, kemudian cari sweep. Nah, sweep ini fitur untuk menjadikan line tiga dimensi. Oke. Nah, kelihatan ya. Saya pencet Alt pada keyboard, lalu saya pencet tombol tengah pada mouse. Seperti itu. Kelihatan. Ini dia muncul seperti bentuk L, pipa L. Ya, ada length, ya length, kemudian width, thickness, sama corner radius. Ini corner radius ya, corner radius. Nah, jangan terlalu banyak. Nah, di sini kelihatan use built-in section. Ada T, ada angle. Nah, angle ini lain lagi, bentuknya L. Thickness bisa diatur, terus width sama length. Ini corner radius pertama, itu bagian dalam, kelihatan di sini. Ya, bagian dalam corner radius, jangan terlalu banyak. Terus ke radius luar, kelihatan. Kemudian pinggirannya dibikin agak membulat seperti itu. Kemudian ada barnya tuh bentuknya kotak. Ada corner radiusnya, ada width, ada length, macam-macam. Kemudian channel bentuk C, sama ini malah lebih banyak, corner radius 1, mungkin itu yang bagian dalam. Lalu ada corner radius 2 bagian luar, ada thickness, ini ketebalannya. Kemudian masuk ke silinder ya, bentuknya bulat seperti itu. Radius ya, sudah. Kemudian masuk lagi ke sini.
klik ke half pipe, separuh pipa. Nah, ada pipa tuh tengahnya bolong. Nah, tapi karena kasusnya di sini saya sambung, tapi tengahnya pasti bolong, yakinlah. Kemudian masuk ke quarter round, ini seperempat lingkaran. Kemudian T tadi ya saya jelaskan. Kemudian tube ini kotak tapi tengahnya bolong, pasti bolong, yakinlah. Pasti bolong. Kemudian masuk ke white flake, ini bentuk I atau H, nggak tahu yang benar yang mana, I besar atau H besar. Kemudian egg ya kelihatan, bukan bentuk itu, bentuk silinder tapi bentuk telur, kelihatan ya, bawahnya lebih besar daripada atasnya. Garis-garis ini terlihat, pakai F4 ya untuk memunculkan, maka kalian tahu perbedaannya. Kemudian elips, tengahnya bolong dan dia tidak bulat. Elips sama ya, elips semuanya rata, bedanya dia penyet ya, elips. Nah, lihat, dia lebih bulat kalau yang ini. Oke, itu untuk bagian line. Kemudian rectangle, untuk yang lainnya hampir semuanya mirip ya. Rectangle ini misalnya saya akan tunjukkan, masuk ke modify, kemudian ada istilahnya bevel. Nah, bevel rectangle 2 dimensi, kalau dibikin bevel dia seperti plane. Ada ketinggiannya, outline-nya, outline. Lihat perspektif lain, ini ukurannya perspektif. Nah ya kan, yang sana lebih kecil, sini lebih besar. Kalau ortografik semuanya terlihat sama. Mungkin kelihatan seperti agak aneh tampilannya, tapi justru ini yang lebih bagus daripada perspektif. Perspektif mungkin hanya bagian rendering akan terlihat lebih bagus, tapi jika kalian ingin lebih presisi, masuk ke tampilan ortografik. Oke, seperti itu. Hampir semua bentuk setelah line itu seperti rectangle, circle, ellipse, bla 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 bla, itu hampir sama. Caranya juga seperti itu. Kemudian teks, ya bisa dicoba. Teks saya putar, max text, coba saya ganti. Nah, size-nya bisa diatur, tulisannya bisa diganti-ganti. Coba saya ganti Bauhaus. Mana Bauhaus? Kelihatannya harus manual. Ya ini Bauhaus, ukurannya segitu. Terus saya pindah. Seperti itu. Nah, kemudian masuk lagi ke modify. Ada macam-macam. Ini jarak tulisan, ada macam-macam tulisannya. Kalau sudah bisa bevel. Oh, hancur rupanya. Oh, dia mengikuti mengikuti ukurannya box tadi, yang ini rectangle maksud saya. Outline-nya 0, ketinggiannya. Nah, bisa seperti itu. Nah, oke. Jadi bisa bikin tulisan di atas. Ini ada level 2. Level 2 itu ya anggap aja itu nambah segmen. Level 3 juga dia menambah segmen. Oke. Pakai Ctrl Z ya untuk undo. Setelah itu sudah, saya kira videonya cukup untuk kali ini. Saya cuma ingin mengajarkan pada kalian cara membentuk 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like,
and share video ini ke teman-teman Anda semua. Dan subscribe juga ke channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.